pembahasan kita pada malam ini masih ada kaitannya tentang bagaimana menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Jadi memang kita dikasih modal oleh Allah supaya hidup untuk saling berkasih sayang. Jadi kalau kita sudah mengamalkan kasih sayang, berarti mengamalkan sifat Allah, pengasih, penyayang. Jadi Allah saja pengasih sama penyayang, bukan hanya orang yang beriman. Orang yang ingkar sekalipun masih dikasih sama Allah, rezekinya masih dijamin sama Allah, ya. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah bagian di dunia ini mereka ada, ya, ada haknya, karena kewajiban Allah memberi rezeki kepada hambanya, baik yang beriman ataupun yang ingkar kepada Allah. Cuman yang jadi permasalahan bagaimana nikmat yang diperoleh, rezeki yang dia dapat, apakah membawa keberuntungan nanti di akhirat. Karena kita yakini ada kehidupan akhirat setelah dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Kalau di dunia ini Pak, usia 60-70 tahun paling, ya 80 jarang. Ya, kalau misalnya kita jadi orang kaya ya paling 60-70. Kalau terkenal gitu seandainya dia punya jabatan, ya dipercaya sama masyarakat, nggak pernah ganti terus gitu kan, setiap pemilihan dapat 5 tahun sekali dapat seandainya, sampai wafat ya sampai wafat itu ditinggal, udah habis ya masa jabatannya, selesai begitu. Jadi kalau kaya ya 70 tahun, kalau terkenal 70 tahun gitu kan. Nah, bahkan mohon maaf ya rahimakumullah, berjalannya waktu kita ini ya terus dikurangin nikmat-nikmatnya oleh Allah sebagai tanda, dikurangin kekuatannya, tenaganya, ya udah berjalannya waktu. Yang tadinya kita masih kuat jalan 2 kilo, 3 kilo, sekilo aja udah capek, minta balik lagi, nggak bisa lanjut kayaknya, berpegel betisnya. Makan juga udah mulai ya tidak seperti dulu seleranya. Udah banyak yang harus hati-hati kita jaga, dari pola makan, minum, pola ya semuanya. Hidup kita begadang malam aja Pak, jam 12, jam 1 udah beda fisiknya gitu. Kalau dulu begadang jam 2, jam 3 aman, gak tidur pun kuat. Nah itulah fisik kita udah dapat ayat-ayat dari Allah bahwa kita ini terus banyak minta kesehatan, dijaga sama Allah, ya jauh daripada penyakit. Karena orang tambah tua banyak Pak keluhan, gak bisa dipungkirin, itu udah sunatullah. Ya makanya Nabi nganjurin kalau bisa puasa Senin Kamis itu sebagai penangkal, ya kita ini biar dikasih sehat sama Allah. Ya sumutasihu, dengan puasa sehat. Ya, ada orang yang rahimakumullah usianya sampai 78 tahun, Senin Kamis nggak putus Pak. Dan beliau sampaikan itu ya alhamdulillah rutin puasa Senin Kamis. Jadi penyakit jauh untuk puasa Senin Kamis. Terus lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya amaliyah yang menyebabkan kita dijaga kesehatannya adalah qiyamul lail, tahajud itu. Kalau bisa kita jaga untuk tetap istiqomah tahajud, ya doain anak cucu kita. Kalau kitanya orang tuanya sering bangun malam Pak, insya Allah anak-anak kita ini nggak ada yang hidupnya susah. Kita kan pengen begitu Pak, jangan sampai sepeninggalan kita pada susah anak cucu. Itu dalam Quran kan begitu. Jangan kau tinggalkan anak keturunan kita dalam keadaan dia lemah, lemah imannya, lemah ilmu, lemah amal, lemah ekonomi.
lemah pergaulan gitu kan. Ya, selama segalanya nggak disukai sama Allah. Jadi dalam hadis Nabi itu ya al muslim qawiyun ya, khairun min muslimin dhaif. Jadi orang Islam yang kuat itu lebih disukai daripada orang Islam yang lemah. Ya, segalanya. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat suatu ketika Nabi Muhammad sedang menggendong cucunya, yaitu sahabat ya Husain. Jadi sahabat cucu Nabi Muhammad itu ada Hasan, ada Husain. Kembar ya, Hasan Husain itu. Anaknya sahabat Ali. Ibunya namanya Siti Fatimah. Itu Rasulullah begitu sayang terhadap cucunya Hasan, Husain, itu sayang betul. Sampai Rasulullah pernah ketika melakukan sholat, cucunya itu di belakang ngerendolin gitu ya Pak ya. Ya, Nabi nggak marah Pak, lanjutin. Nah, kalau mau berdiri ya pelan-pelan turunin begitu. Jadi jangan digibasin gitu Pak, kasihan bocah jatuh. Iya, masih untung alhamdulillah gitu kan, anak kita masih ngikutin lagi sholat gitu, nggak apa-apa. Dan itu nggak batal, ya nggak batal. Seandainya kita mau sujud nih, anak kita, cucu kita di sini, tinggal alih posisi aja sedikit, nggak apa-apa. Begitu. Jadi sayang ya Nabi Muhammad kepada cucunya. Beliau cium cucunya. Ya. Maka dilihat oleh sahabat bernama sahabat ya Al-Aqra bin Habis. Ya, sahabat Al-Aqra ini jemaah rahimakumullah, dia punya anak 10. Dia bilang sama Rasulullah, anakku yang 10 belum pernah saya cium, satu tuh. Maka kata Nabi, yang beliau sampaikan, bagaimana akan disayang ya oleh mereka kalau kamu tidak sayang kepada mereka. Allah aja maha penyayang, mestinya ngikutin daripada sifat Allah sayang. Apalagi anak kandung, ya kan? Itu perlu diperhatikan, disayang, ya, dicium. Itu Nabi melakukan seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu keterangan, siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Bukan hanya kepada manusia, terhadap tumbuhan, terhadap hayawan sekalipun kita kudu sayang. Jangan pernah menyiksa binatang. Apalagi yang namanya binatang yang tertera dalam Al-Quran, seperti an-nahl, ya lebah itu Pak. Lebah itu kalau nggak diganggu nggak bakal nyerang. Tapi kalau diganggu Pak, diuber. Hati-hati sama lebah. Jadi jemaah rahimakumullah, lebah juga itu jadi ilmu buat kita. Lebah itu nempelnya di bunga-bunga dan menghasilkan madu, manfaat buat orang. Jadi obat, bahkan madu itu jadi obat. Bahkan sunnah Rasulullah itu kalau ada anak yang baru lahir ditahnik kan, pakai madu ataupun pakai kurma. Begitu Pak, sunnah itu. Supaya apa? Supaya si jabang bayi itu insya Allah ya, nanti dia akan fasih dalam berkata, berucap. Ngomongnya enak, ya fasih, mudah dipahami, lalu juga insya Allah mudah untuk menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah. Itu sunnah. Jadi lebah itu ada manfaat. Jemaah rahimakumullah, terus lagi kita belajar dari yang namanya makhluk yang dicantumkan dalam Al-Quran, an-naml, semut. Itu semut hadirin, kalau kita lihat itu Masya Allah begitu rukun Pak. Kalau punya makanan bareng-bareng itu semut, digotong bareng-bareng semut. Bahkan semut itu menurut penelitian bisa komunikasi Pak. Jadi di dalam, ada penelitian itu, di dalam tubuh semut itu ada sensor gitu. Jadi ketika semut
menikmati yang manis-manis, taruhlah yang manis nih, mesti baru datang Pak. Karena manggil itu ada ya bisa berkomunikasi, manggil itu. Nah kalau semut yang memang sensornya masih normal Pak, sewajarnya makan. Kalau udah perutnya udah di belakang tuh gelembung tuh udah. Nah kalau sensornya rusak Pak, saya mati di situ, pecah Pak ini. Masya Allah tuh ayat Allah luar biasa. Nah ini juga pelajaran buat kita. Masalah dunia jangan berlebihan. Saking manusia dunia, lupa tuh segalanya. Itu bisa menjadi motorat buat kita semuanya. Gitu, sewajarnya aja. Makanya dalam Islam itu khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang lah. Ya. Sama juga orang saking senangnya ibadah, puasa full gitu kan sehari semalam, nggak boleh. Saking senangnya tahajud, ya rahimakumullah, dari habis isya tahajud full sampai subuh. Ya besoknya puasa nggak pulang-pulang. Istri di rumah kan nanyain kemana suami gitu kan, nggak pulang-pulang. Ditanya lagi nikmatin, saya pokoknya nggak bakal pulang. Besok puasa, malamnya tahajud full. Bahkan Nabi melarang 24 jam puasa nggak batal, nggak boleh. Wajib dibatalin maghrib. Bahkan sunnahnya ketika ada azan maghrib, sunnah segera dibatalkan. Begitu, jangan mentang-mentang kita masih kuat gitu kan, nyantai aja, sholat dulu gitu kan, ngobrol dulu, itu makruh. Jadi sunnahnya segera dibatalkan kalau kita berpuasa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi pun mengingatkan kepada sahabat, ya, aku ingin seperti kau ya Rasulullah, malam tahajud, besok puasa full gitu kan. Ya kata sahabat itu, saya nggak bakal buka saya. Maka kata Nabi, aku juga sama puasa seperti kalian, tapi saatnya buka-buka. Aku juga seperti kalian gitu kan, aku tahajud. Kalian juga pengen tahajud, tapi waktunya istirahat. Karena ada hak juga di rumah istri, ya kan? Mungkin pengen curhat, sharing, pengen ngobrol. Jadi ada hak untuk menemani pasangan kita di rumah. Ada hak juga anak-anak diberikan nasihat, jangan asik kita ibadah. Semua juga dinilai ibadah kalau kita memberikan wejangan yang baik kepada anak-anak kita, cucu kita, semua sama dinilai kebaikan. Jadi masing-masing ada hak. Ada haknya juga kita bergaul dengan orang lain. Ya saatnya ada undangan kan, kemarin hadisnya begitu. Ketika kita diundang sama tetangga datang. Begitu. Apalagi undangan pernikahan. Itu dianjurkan. Ya, kalau ada undangan pernikahan dianjurkan untuk kita hadir mendoakan. Ya supaya ya mendapatkan pasangan yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini tentunya banyak kejadian-kejadian yang diabadikan dalam hadis-hadis Rasulullah. Di samping juga bulan Muharram adalah bulan evaluasi, bulan introspeksi diri. Kalau tahun yang lalu alhamdulillah kita sudah menjaga semua nih amalan-amalan, baik yang fardu yang sunnah sudah kita dapat. Mari kita pertahankan. Jangan sampai kita malah di tahun baru kendur. Dipertahankan keistiqomahan, salat berjamaahnya diistiqomahkan, baca Qur'annya diistiqomahkan, zikirnya diistiqomahkan, hadir di majelis-majelis ilmu, silaturahim, bersedekah. Jadi amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan di tahun yang lalu, di tahun baru ini tentunya lebih bagus lagi. Minimal dipertahankan. Jangan sampai kita malah semakin berkurang kesemangatan kita dalam kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah kita di tahun baru ini adalah hijrah secara maknawiyah. Hijrah yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya orientasinya hanya perkara kesenangan dunia, sekarang harus kita bisa mengimbangi antara dunia dan akhirat. Bahkan nanti bisa kita rasakan hadirin kalau kita nih alhamdulillah ya bisa membagi waktu
Jadi kita nyari rezeki ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya hanya fasilitas. Bagaimana kita bisa meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari rezeki, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus memahami, meyakini bahwa karunia itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Bukan hanya kita menyandarkan dari kemampuan kita, keahlian kita. Kita punya kelebihan, kok punya keahlian. Ya punya kelebihan, punya keahlian. Tapi siapa yang menitipkan kelebihan itu? Bahkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang kelebihannya, keistimewaannya sama, tapi rezekinya berbeda. Kalau memang jamaah rahimakumullah, orang yang dijualan di pasar itu semuanya jadi orang kaya, sukses, nggak ada orang yang susah kan, semuanya sukses orang yang di pasar itu. Yang mungkin satu ragam jualannya, jualan baju gitu kan, tapi beda-beda rezekinya. Yang jualan jeruk beda-beda rezekinya, ya kan? Yang makanan warung sama jenis makanannya tapi berbeda-beda. Sama juga ustadz, ustadz juga sama, beda-beda, ya. Beda pendapatan. Gitu ya, beda rezeki. Ya udah jalanin aja, nikmatin aja. Jadi jangan pernah kita ini iri dengan bagian orang, Pak. Ini yang membuat kita ini nggak maju. Karena sibuk sih mikirin kesenangan ya kan orang. Yang jadi semangat buat kita supaya dapat gitu kan kesuksesan seperti sahabat saudara kita, ya belajar dari mereka, dari orang yang sukses. Mungkin bisa jadi ada amalan itu membuka pintu rezeki, pintu kemudahan, pintu keberkahan dari Allah. Bisa jadi Senin Kamisnya istiqomah. Menurut penelitian hadirin, anak-anak yang sukses itu hasil dari orang tua yang mujahadahnya sungguh-sungguh. Kalau bahasa Jawanya orang rajin tirakat Pak. Puasa Senin Kamis, orang tuanya kalau malam tahajud. Rahimakumullah, mohon maaf ya, termasuk Ustadz Uwas, beliau sampaikan dalam ceramahnya itu, ibu saya itu setiap malam tahajud, puasa Senin Kamis, ya kan, banyak zikir sama Allah. Dan sampai Uwas ketika berapa tahun itu kan di luar negeri itu, ya beliau terus mendoakan anaknya yang sedang mencari ilmu. Maka insya Allah kalau kita tanya gitu kan, kalau kita amati, mereka orang-orang yang sukses itu di belakang ada orang tua yang mujahadah sungguh-sungguh. Ya termasuk kita, alhamdulillah nih Pak, kita nih yang termasuk dikasih kemudahan dalam segala urusan. Yakin ada doa orang tua semasa hidupnya yang buat kita. Nah tinggal kitanya nih yang belum sempat balas budi sama orang tua, apa yang mesti kita berikan agar almarhumah di sana senang. Ya terus banyakin amal soleh kitanya. Jadi kalau kita banyak melakukan amal soleh, otomatis Pak sampai itu jariahnya ke orang tua kita kan. Waladun solih, ya itulah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Otomatis kalau kita tahajud di situ terselip Robik Firli walidayya. Kalau kita duha terselip di situ. Sholat apapun mesti kita akan, ya kan, libatkan itu. Ya Allah ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Jadi itulah balas budi kita anak terhadap orang tua kita yang sudah tidak ada. Sibukkan dengan amal-amal yang saleh. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hijrah maknawiyah. Ya, dalam satu keterangan itu hijrah terbagi menjadi 4. Ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, ada hijrah sulukiyah. Ya, i'tiqadiyah bagaimana ya keyakinan kita harus benar-benar murni tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendewakan selain Allah. Ya.
Kadang ada orang yang mendewakan karena dia kaya raya gitu, sehingga selama saya jadi orang kaya mah gak bakal susah hidup. Sampai anak keturunan saya, berapa keturunan pun tidak akan susah. Padahal bagi Allah mudah Pak untuk meniadakan yang ada tuh mudah bagi Allah. Yang dulunya kita juga tidak ada jadi ada kan. Tapi bagi Allah mudah. Membalikan cerita kita yang tadi jaya, kaya raya, terkenal, Allahu Akbar Pak. Bagi Allah mah nggak pakai mingguan. Satu hari ini kita nih bagi Allah mau dihabisin nama baik kita, ya kan, diambil harta benda kita, diambil orang-orang yang kita cintai, Allahu Akbar. Gampang bagi Allah. Bukankah ada cerita rahimakumullah, sekeluarga ninggalin rumah. Masalahnya sepele, konsleting listrik. Terbakar rumah yang megah. Pulang-pulang gak ada sisa, hangus semua. Itu cara Allah. Ada kalanya keluarga berangkat semua satu mobil. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata semuanya mobilnya berangkat menghantarkan dia dalam perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Habis keluarganya, Pak. Warisannya buat siapa? Keponakannya. Ini tidak sedikit cerita ini ada. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang terkenal luar biasa, punya jabatan, Pak, jatuh habis itu. Dengan caranya Allah. Apa aja gitu kan. Bisa dari jabatan, bisa dari wanita, ya kan? Bisa dari apapun yang bentuknya negatif, yang itu semuanya akan berdampak negatif terhadap kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua apa yang kita lihat, ini jadi pelajaran buat kita, ilmu buat kita. Ternyata semua itu ada dalam kuasa Allah, dalam pengaturan Allah. Ya, jangankan kita ngejaga orang lain, ngejaga diri kita aja, wallahu a'lam, nggak bisa. Ya kalau nggak dibantu sama Allah, makanya terus kita minta supaya ya sabit nabil iman, sabit nabil Islam, sabit nabil ihsan, sabit nabil i'tiqad, sabit nabil ma'rifat, sabit nabil khair wa ya khairan nasina bi rahmatika arhamar rahim. Tetapkan ya Allah iman saya, pengetahuan saya, kebaikan saya, tetapkan ya Allah terus, biar saya istiqomah, berkata yang baik, berpikiran yang baik, ya, hati yang baik, berperilaku yang baik, bersahabat yang baik, semua. Karena Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang selalu berbuat baik. Maka tidak ada cara supaya murnikan ya tauhid kita kepada Allah kecuali dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, cerita baik ataupun tidak, udah kita terima dengan ridho. Kan kadang diuji kan bermacam-macam. Ada kalanya diuji, mohon maaf, ekonomi. Sampai ada ngeluh gitu kan, perasaan dia nggak ibadah, nggak apa-apa, maju. Ya, tapi kok malah saya rajin sholat gitu kan, rajin ibadah, hidupnya susah mulu. Ini bukan standar itu, Pak. Ibadah itu bukan karena mendapatkan sesuatu dari apa yang kita inginkan mengenai tentang duniawi. Ya itu berarti dia tidak murni dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang namanya ibadah itu kewajiban kita kepada Allah, ya, mengenai tentang kemudahan semua itu kan hanya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sudah percaya kepadanya. Nah, yang belum mestinya dia harus benar-benar banyak sabar. Banyak sabar, bisa jadi Allah tangguhkan doa kita ini disimpan buat anak cucu kita. Jadi ada kalanya dalam satu riwayat itu, hadirin, kalau kita orang tua banyak berdoa lalu belum dikasih nih, ya, belum dipenuhi keinginan-keinginan kita semasa hidup, itu sebenarnya tabungan buat anak-anak kita nanti. Jadi kemudahannya bisa dirasakan ya untuk anaknya, bisa jadi nanti buat cucunya, cicitnya, semua. Makanya tadi kita tidak boleh melupakan jasa orang-orang tua kita dulu. Kita sebutkan gitu kan, uyut kita, kakek kita, karena kita nggak jumpa.
kita nggak pernah jumpa kepadanya. Bisa jadi uyut kita nih orang yang tadi ahli tarekat, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sehingga kita termasuk bagian cucu kita, cicit kita yang dapat keberkahan dari. Makanya doakan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana hijrah fikriyah, pemikiran-pemikiran yang senantiasa terus yang baik-baik. Ya. Rencana-rencana yang positif, yang manfaat, yang maslahat untuk diri kita, untuk orang-orang yang nanti setelah kita jadi punya gagasan-gagasan yang brilian, yang bagus, pemikiran yang membangun, pemikiran yang bagaimana bisa dimanfaatkan nanti setelah kita tidak ada. Maka pemikiran-pemikiran yang baik itu akan bernilai dan termasuk kategori hijrah fikriyah, pemikiran-pemikiran yang positif, yang manfaat, maslahat untuk diri kita dan orang banyak. Ya, pernah saya ceritakan ya rahimakumullah, ya di kampung, di tempat pegunungan yang jauh di sana, yang susah untuk mengakses air. Tapi bagaimana pemikiran, biarin saya seandainya besok mati pun, itu hadisnya begitu. Jadi kalau memang ada sesuatu, ya kan, tanaman yang kita tanam, ini nanti hasilnya 10 tahun yang akan datang. Kalau seandainya besok kita meninggal pun, itu nggak ada ruginya. Nanti 10 tahun itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup, dan itu menjadi jariah buat kita. Itulah pemikiran-pemikiran yang bagus. Maka orang tadi jamaah rahimakumullah yang tinggal di pegunungan tadi, ya dengan mujahadanya gitu kan, ngumpulin warga. Nih Bapak sekalian, kita yuk kolektifan beli pipa, ya tentunya ya semampunya. Yang kategori ekonominya ya mapan, ya tentunya beda. Yang sedang, yang kurang mampu, kalau partisipasi berapa semampunya silakan. Akhirnya subhanallah, dari ide itu, pemikiran yang itu jamaah rahimakumullah, terus direalisasikan. Pasang itu paralon di atas bukit gunung sana. Ya memang awalnya ada kendala kan, ada kendala sesuai tadi gitu kan, kemampuan. Mungkin berapa bulan itu bisa sampai ke sono itu kan, belinya bertahap. Ya mungkin ada kendala ya longsor dan sebagainya, tapi dengan terus ya alhamdulillah bisa dinikmati. Orangnya sudah nggak ada Pak, anak cucunya sekarang masya Allah. Dari sumber air yang besar bikin tabung, bikin selang dari bermacam-macam gitu kan, diarahkan ke rumah-rumah warga, dipakai buat ibadah kepada Allah. Dia meninggal dunia Pak, jariahnya ngalir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hijrah syu'uriyah, dari kesenangan-kesenangan yang kadangkala yang melupakan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sholat sudah di akhir waktu, ya berbagi nikmat terhadap orang lain juga ya hanya sisa, hanya sedikit. Padahal banyak simpanan yang dia sebenarnya mampu untuk berbagi nikmat dengan orang lain. Cuman sayang dia dengan harta bendanya, ngikutin hawa nafsunya. Makanya hijrah ya dari kesenangan yang tadi melupakan dia dengan Allah kepada kesenangan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kebaikan juga bukan hanya dari Allah tapi juga dari orang lain, ya mengenang kebaikan kita dari kebaikan kita. Maka itu yang perlu kita ya bagi kesenangan-kesenangan yang melupakan diri kita kepada Allah, kita arahkan kepada kesenangan yang mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah hijrah sulukiyah, ya dari jalan-jalan yang tidak manfaat, ya jalan-jalan yang mengarahkan kepada kebatilan, kepada yang hak. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ini kita minta 17 kali Pak, wajib itu kita minta hidayah itu wajib. Jadi 17 kali ya Al-Fatihah dalam sholat kan wajib, rukun sholat. Itu wajib kita meminta petunjuk dari Allah, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Dalam tafsir itu. Jadi minan nabiyyin, para nabi, orang dijamin para nabi itu ke surga. Nabi dan rasul itu dijamin masuk surganya Allah. Wasiddiqin, orang-orang yang benar. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang saleh. Itu dapat jaminan dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan nikmat dunia akhirat. Para solihin itu hadirin, orang-orang yang baik itu Masya Allah, hidupnya selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta, hadirin. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Jadi syahid itu ada sugro, ada kubro. Kalau syahid medan, ya, yang mati di medan juang, seperti orang-orang yang memperjuangkan agama Allah melawan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mempertahankan agama Allah. Kalau dia wafat di medan pertempuran itu syahid, seperti para sahabat di perang Uhud. Ya. Itu syuhada, mati syahid. Kalau kita lihat hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu banyak yang mati syahid. Makanya kenapa Nabi Muhammad hijrah, hadirin? Emang Nabi nggak kuat, Pak. Tiap hari itu ada orang yang disiksa. Ada sekeluarga itu, ayah, ya, suami, istri, anak-anak, itu benar-benar dizolimin, Pak. Dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Abu Jahal itu, jamaah rahimakumullah, Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad. Itu hadir. Jadi Abu Jahal tuh benar-benar, ya, orang yang sangat jahat, luar biasa. Ada sahabiah jamaah rahimakumullah dengar ngikutin Nabi Muhammad, itu langsung dipanggil, Pak. Katanya dengar situ ikut Nabi Muhammad. Betul, saya bertauhid kepada Allah. Harus siap kamu disiksa, silakan. Dibawa itu sahabiah, Pak. Dibawa itu di suatu tempat, dipukulin tuh sama Abu Jahal, sama semua orang-orang yang disuruh Abu Jahal, sampai buta, berlumuran darah sampai buta. Dalam satu riwayat itu Allah menunjukkan kemaha kuasaannya. Maka kata Abu Jahal, kalau memang situ ada Tuhan selain Lata, Uzza, Manat, Ubal, silakan minta kepada Tuhanmu yang kau buta itu bisa jadi melek kembali. Maka sahabiah tadi yang rahimakumullah ditantang oleh Abu Jahal, akhirnya minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan mataku yang buta ini, ya Allah, atas kuasamu, ya Allah. Atas izin Allah, Pak, itu bisa melek. Lalu Abu Jahal datang tuh pagi-pagi sama anggotanya. Ketika dilihat benar perempuan tadi dimelekkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sempurna lagi matanya oleh Allah. Itulah ayat Allah. Yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi, ya? Hukuman Abu Jahal yang diterima di akhir hayatnya mengenaskan, hadir. Jadi Abu Jahal itu emang orang licik. Waktu perang Badar, ya, ceritanya ini, dia ada orang yang diutangin sama Abu Jahal. Udah, saya nggak ikut perang ya, di situ duluan. Nah, ntar tak lunasin, begitu, nggak usah bayar. Jadi ikut perang, ya mati. Ya. Tapi dalam satu riwayat yang rahimakumullah, Abu Jahal juga sama. Dia di suatu pertempuran, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dihinakan Abu Jahal ini, dibunuh oleh sahabat, ya, Mu'ad bin Jabal. Jadi ditebas, Pak, lehernya. Ketika mau ditebas oleh Mu'ad bin Jabal, masih nantang, mana Muhammad? Ya, saya nantang Muhammad. Saya nggak takut dengan Muhammad. Ya, sampai kapanpun saya tidak akan mengikuti Muhammad. Itu saya keselnya Mu'ad bin Jabal, hadirin. Karena selalu benar begitu, apa ya, congkak gitu, ya, sombongnya luar biasa. Maka Mu'ad bin Jabal menebas, hadirin. Ditebas, lalu dilemparkan itu kepalanya di pekuburan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pekuburan itu, jemaah rahimakumullah, karena dalam satu riwayat
mengeluarkan aroma yang tidak baik. Baunya tuh sampai sekarang di daerah Arab itu. Itu pekuburan orang-orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dihinakan matinya. Termasuk jemaah rahimakumullah, Abu Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya paman itu, Pak. Kakaknya ya Abdullah. Anaknya Abdul Muthalib. Jadi putranya Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab itu dia paman kandung. Cuman tadi karena udah ego gitu kan, merasa dituakan, disepuhin gitu ya. Jadi orang sesepuh lah. Begitu. Jadi gengsi rupanya udah begitu, soulmate-nya ya tadi Abu Jahal. Orang apa pergaulannya diri. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya Abu Lahab ini sama juga meninggalnya mengenaskan. Jadi berapa kali menjebak kan, pernah saya cerita hadirin. Jadi panggil gitu kan ke rumahnya Abu Lahab. Padahal bikin sumur kan, di depannya itu ditutupin karpet. Ya namanya dipanggil sama mamang gitu kan, ya mau. Nyuruh tuh pesuruhnya, kasih tahu Muhammad mamangnya sakit. Padahal jelas Nabi Muhammad udah tahu mamangnya emang jahat hadirin. Karena orang baik Rasulullah kan. Datang itu ditutupin karpet tuh lubang, Pak. Kata malaikat Jibril, hati-hati Muhammad, itu yang kau lewati depanmu itu, di depannya paman, ya tempat tidurnya itu ada lubang, hati-hati. Dikasih tahu malaikat Jibril, Pak, mundur. Itu Abu Lahab dia maju mau narik ya Nabi Muhammad, bukan Rasulullah yang nyemplung, sendirinya yang nyemplung, Pak. Itu namanya apa tuh ya? Kalau bahasanya senjata makan. Oh, iya. Ya, dia yang bikin galian nyemplung sendiri hadirin. Maka jemaah rahimakumullah, ketika udah dalam sumur tadi, itu orang-orang pada ngambil tambang, Pak. Yang ajaibnya ketika tambang diulur, disambung, Pak, semakin dalam tuh Abu Lahab. Semakin diulur tambangnya semakin dalam. Emang ya Allah, Nabi Muhammad tuh luar biasa, Pak, hatinya lembut. Manggil-manggil Abu Lahab, tolong ponakanku, tolong Muhammad, engkau yang bisa nolong. Rasulullah, Pak, nggak pakai tali lagi. Nabi tinggal julurin tangan, Pak, diangkat sama Rasulullah. Itu mukjizat. Tapi masih tetap aja Abu Lahab nggak iman sama Allah. Itu faktor tadi, hidayah. Apa yang terjadi? Meninggalnya jemaah rahimakumullah, bahkan dinas dalam Al-Quran surah Al-Lahab, celaka Abu Lahab, ya kan? Dengan istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ya, wanita yang menebarkan fitnah, Pak, menjelek-jelekin Rasulullah, jatuhin Rasulullah. Ini udah sunatullah, Pak. Kita walaupun seandainya ada orang nggak suka nih, ya, terus mau dijelekin kita, Pak, mau diburukin, ya udah biarin, ada Allah. Ya Rasulullah begitu tuh, dijelek-jelekin, ya orang baik mah tetap baik. Begitu. Maka apa akhirnya jemaah rahimakumullah, Abu Lahab itu dia punya penyakit, Pak. Punya penyakit, berobat nggak ketemu penyakit. Akhirnya penyakit kudis. Itu lama-lama penyakitnya semakin berbahaya. Sampai mati, Pak. Nah, matinya di kamar tuh saking baunya luar biasa, keluarganya nggak ada yang mau nemuin dia. Akhirnya apa? Matinya mengenaskan, dibuang, Pak. Ya, di tempat yang jauh dari orang dibuang, ditimpukin batu, biar batunya tuh numpukin Abu Lahab. Biar nggak kecium, tetap aja kecium juga baunya. Itulah orang-orang yang nyakitin kekasih Allah itu, ceritanya tidak nyaman di akhir hayat. Oleh karenanya jadikan pelajaran buat kita, mudah-mudahan kita selalu terbebas dari sifat hasad, sifat ya tidak suka kepada orang-orang yang baik, karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Justru sebaliknya, kita dukung orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, hingga kita pun insya Allah termasuk bagian mereka yang mendapatkan taufik, hidayah dan barokah dari Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.